Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati penyiar Radio Mardika FM Mbak Kirana, serta para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah 1 orang atau berkurang 1 orang. Kasus suspek yang pindah kasus adalah ke discarded, yaitu 1 orang. Yang lainnya kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah kosong atau nihil. Isolasi di rumah sakit lainnya adalah kosong atau nihil. Sedangkan isolasi mandiri adalah 1 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 260 orang atau bertambah 1 orang. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 250 orang atau bertambah 1 orang. Discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 10 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 31 orang atau tetap. Kontak erat yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Kontak discarded atau selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.295 orang atau tetap. Yang keempat, laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 173 orang atau tetap. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 158 orang atau bertambah 1 orang. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 1 orang. Isolasi di rumah sakit darurat atau rumah sakit lainnya adalah kosong atau nihil. Isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 1 orang atau nihil. Isolasi di gedung atau di milik pemerintah Kota Blitar adalah 4 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 9 orang. Hari ini bertambah 1 orang. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama adalah tentang kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada 2 informasi baru tentang konfirmasi atau positif COVID-19. Yang pertama yaitu seorang laki-laki berusia 27 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Pada tanggal 6 Oktober yang lalu melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri dan hasilnya positif. Pada tanggal 16 Oktober 2020 hari ini, yang bersangkutan telah dinyatakan sembuh dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua adalah informasi baru kasus konfirmasi pindahan dari kasus suspek. Laki-laki berusia 58 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul yang mempunyai faktor risiko perjalanan pergi pulang Blitar Surabaya karena bekerja sebagai kondektur bus.
Sejak tanggal 22 September yang lalu dia mengeluh sakit batuk, demam atau panas badan dan disertai nyeri kepala. Foto ronsen dada terdapat peradangan paru atau pneumonia. Ya. Pada tanggal 12 Oktober yang lalu, hasil PCR-nya positif atau konfirmasi COVID-19. Okay. Pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2020, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Ya, innalillahi. Selanjutnya kami sampaikan informasi baru tentang kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah seorang laki-laki berusia 33 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Ya. Sejak tanggal 8 dia mengeluh demam atau panas badan, lemas dan tidak selera makan. Ya. Pada tanggal 16 Oktober hari ini hasil PCR-nya negatif. Ya, alhamdulillah. Dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Sementara demikian Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada panjenengan. Nggih, siap Ya, dokter. sama-sama. Terima kasih sekali kalau kita melihat perkembangan kasus hari ini. Ada yang sembuh satu ini, alhamdulillah ya dokter ya. Tapi memang Iya betul. sayangnya ada satu yang saudara kita yang Telah memang meninggal dipanggil dunia. oleh Allah. Benar sekali dokter. Saya tadi makanya sempat sedikit loading sedikit dokter ketika baca begitu ya. Ini memang sebenarnya dari gejala sendiri kan memang hanya gejala-gejala yang memang itu khas dari COVID-19. Artinya yang bersangkutan apakah memiliki penyakit penyerta dan lain sebagainya dokter? Tentang itu ada juru bicara tersendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo Kota Blitar yang merawatnya, dan itu kewenangan dari dokter yang merawat serta Bapak Direktur Rumah Sakit Mardiwaluyo Kota Blitar melalui juru bicaranya nanti. Jadi di kami sebatas laporan akhir dirawat di sana dengan keadaan yang mengkhawatirkan, yaitu ada peradangan di paru-parunya atau pneumonia yang merupakan tanda khas adanya infeksi virus corona atau COVID-19. Dan itu yang mengkhawatirkan. Dan usia juga 58 tahun. Resiko ya dokter, ya memang resikonya cukup tinggi ya untuk pasien yang satu ini. Iya. Dokter, kemudian bagaimana dokter terhadap masyarakat yang memang saat ini terpaksa begitu harus melakukan menempuh jarak pulang pergi keluar kota seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat dokter untuk meminimalisir penularan dan agar menjaga kondisinya tetap prima seperti apa dokter? Ya betul, pertanyaan yang bagus sekali. Bahwasannya untuk para orang atau warga yang berisiko tinggi adalah satu, usianya mendekati usia lanjut usia atau sudah masuk ke lanjut usia. Jadi seperti yang bersangkutan almarhum itu usianya 58 tahun. Berarti ini adalah usia yang udah relatif berisiko. Baik. Apalagi kalau disertai mungkin ada komorbiditas atau penyakit penyerta yang bisa mempercepat COVID-19 itu menjadi buruk. Yaitu seperti kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian gangguan paru-paru misalnya asma atau bronkitis yang kronis yang sudah lama atau TBC paru. Kemudian ada gangguan jantung, misalnya ada sumbatan koroner atau payah jantung, jantungnya membesar, sesak napas terus. Ada juga kalau sakit gangguan ginjal yang mungkin juga perlu perhatian khusus, jadi tidak ringan. Kemudian penyakit hati, jadi hati itu mengalami perlemakan dan sebagainya sehingga mengganggu metabolisme di dalam tubuh seseorang. Juga penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, itu juga berisiko. Ditambah usia oleh karena itu. Maka bagi kalau usia di atas
55 tahun mendekati 60 itu sudah berisiko, maka sebaiknya menghindari mencegah untuk tertular virus corona. Nah, dengan profesi bekerja yang pergi pulang antar kota, nah ini kan berisiko tinggi. Tetapi ketika itu adalah sebuah mata pencaharian utama di mana tidak ada atau belum ada alternatif lain, nah inilah yang menjadi dilematis bagi masyarakat. Benar. Karena faktor atau sektor ekonomi harus juga dipertahankan. Apalagi kalau memiliki penyakit penyerta, yang penyakit itu adalah penyakit degeneratif yang harus dilindungi badan seseorang itu dari paparan virus corona. Jadi jangan sampai terkena virus corona. Itu yang harus diwaspadai bagi setiap keluarga. Jika di dalam anggota keluarga itu ada salah satu anggota keluarga itu berusia 50 tahun ke atas, segeralah memeriksakan diri apakah memiliki penyakit penyerta yang berisiko tinggi jika ada paparan virus corona. Kedua, dalam hal profesi, ya sebisa-bisa mungkin mempertimbangkan sektor ekonomi itu, jangan sampai dalam sektor ekonomi itu memudahkan terjadinya penularan virus corona. Artinya kalau tidak bisa meninggalkan profesinya tersebut, maka protokol kesehatan mutlak diperlukan untuk dilaksanakan secara utuh, disiplin, jadi utuh, tidak dikorting sedikit pun, disiplin tinggi dan patuh selamanya sampai memang virus corona sudah tidak ada di bumi Indonesia ini atau di dunia. Termasuk ketika yang bersangkutan memiliki gejala langsung memeriksakan diri ke dokter, yang ketiga, ya sebaiknya secara rutin, mungkin ya idealnya sih setiap pergi dan pulang itu harus periksa tentang keberadaan dirinya. Nah ini yang juga sangat sulit. Jadi betul-betul harus difikirkan, termasuk alih profesi. Kalau tidak bisa meninggalkan, tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan entah karena apa dalam melaksanakan profesinya, sehingga risiko tinggi untuk tertular virus corona. Sekiranya itu usianya 50 tetapi badannya sehat, kuat, dan tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, itu masih memungkinkan untuk bertahan. Tapi kalau ada penyakit penyerta yang berisiko tinggi, sebaiknya dipikirkan berkali-kali untuk meneruskan profesi yang berisiko tinggi tersebut. Memang harus membuat pilihan kita, dokter, ya, dalam kondisi yang seperti ini. Baik dokter, terima kasih. Semoga untuk kasus yang saat ini masih menjalani isolasi segera diberikan kesembuhan, dokter, ya. Dan mari kita waspada dan hati-hati dimanapun, kapanpun, bersama dengan siapapun. Baik. Patuhi dan laksanakan protokol kesehatan secara utuh dan disiplin tinggi. Baik. Terima kasih Dokter Muklis untuk informasinya hari ini.